Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari brosur. Brosur halaman 2 di surat Al-Baqarah 102 dan 103. Saya langsung baca artinya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yakni mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka itu, yakni ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang menukarnya, yakni kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Pertanyaannya, apakah sama antara sihir dengan santet? Apakah Al-Ustadz sekarang juga tidak takut terhadap santet seperti Al-Ustadz yang dahulu? Sudah? Nah, sini siapa yang ahli santet? Apa yang dibutuhkan untuk menyantet? Saya berikan tanggal lahir, KTP, KK, rekening listrik, rambut, pakaian atau apa yang dibutuhkan untuk bisa santet. Maka saya berikan. Silakan disantet saya. Mungkin di tubuh saya, di perut dimasukkan radio apa TV apa pukul besi, itu monggo silahkan. Sehingga apapun yang diperlukan, tanggal lahir, KTP, KK, alamat, rekening listrik, baju, rambut atau apapun lah, biar berhasil santetnya. Nanti akan saya berikan. Wes rasa adu-adu wes cedak-cedakan wae nyantete kan. Ndak usah jauh-jauhan lintas pulau, lintas kota. Sudah datang ke sini, ya, sudah mendekat berhadapan-hadapan langsung santet saja. Nah, apakah saya takut? Ya tidak. Wong tidak ada, kenapa ditakuti? Takut kita itu hanya kepada Allah. Jangankan dengan santet, lawang kita dengan manusia saja tidak boleh takut. Kata Allah, fala takhshawhum wakhshawun. Jangan takut kamu pada mereka, yaitu manusia. La takhshawun nas wakhshawun. Jangan takut pada manusia, tapi takut kepadaku. Apakah sihir beda dengan santet? Santet itu tidak ada. Kalau sihir, ya, itu ada. Kenapa? Karena dalam ayat ini disebutkan dulu orang-orang setan-setan di zaman Nabi Sulaiman
itu suka belajar sihir. Maka salah satu ujian umat pada waktu itu, umat kaumnya Nabi Sulaiman adalah Allah mengutus Harut dan Marut di negeri Babilonia. Dan Harut Marut ini diperintahkan untuk mengajarkan pada manusia tentang sihir, dan ini sebagai ujian mereka. Harusnya mereka menolak. Kan bukankah Harut dan Marut di sini disebutkan sebelum mengajarkan itu senantiasa keduanya meski ada muqaddimah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Jadi keduanya sebelum mengajarkan sihir itu senantiasa mengatakan pada orang-orang yang mau belajar sihir kepada keduanya dengan muqaddimah, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami berdua ini adalah ujian bagi kamu. Fala takfur, maka jangan kamu sampai kufur. Harusnya tidak mempelajari sihir, karena dengan mempelajari sihir, kalau hatinya tidak bersih, hatinya tidak dipenuhi keimanan, maka dia akan menyalahgunakan sihir itu dan mengabaikan kitab suci. Dan sihir yang diajarkan oleh keduanya itu sebagai ujian itu hanya sebatas ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji, hanya sebatas untuk memisahkan suami dengan istrinya. Maka andai kata belajar jangan digunakan. Lah tampaknya saat ini tidak belajar dari Harut dan Marut pun banyak orang yang terkena sihir dengan berpisahnya antara suami dan istri, karena masing-masing menuruti hawa nafsunya. Suami melupakan kewajiban sebagai suaminya, istri melupakan kewajiban sebagai istri, sehingga tanpa sadar sebetulnya sudah terkena sihir. Sihir itu apa? Sarfu syai'i an wajhihi, memalingkan sesuatu dari hakikatnya, dari wajahnya. Hakikat kewajiban suami itu membimbing istri, mengayomi istri, menafkahi istri, mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Hakikat istri itu menunaikan kewajibannya, dipandang suami menyenangkan, taat pada suami selama tidak merintah pada maksiat, tidak membangkang, tidak menyelisih suami karena punya penghasilan sendiri atau punya penghasilan yang lebih dari suami. Tapi sekarang banyak perempuan, banyak istri karena punya penghasilan sendiri, penghasilannya lebih banyak dari suami, sehingga tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai istri dengan baik. Berarti dia telah terpalingkan dari keadaan yang seharusnya. Sudah terkena sihir tanpa sadar. Nah, kalau sihir itu beda dengan santet. Santet itu tidak ada, kalau sihir itu ada. Maka bagaimana kalau dulu dengan merapalkan itu, Qomat Kamit mungkin loh ya, dengan merapalkan kemudian bisa tali-tali dilihat oleh Nabi Musa sebagai ular. Maka Nabi Musa mendapat mukjizat dari Allah. Tongkatnya berubah jadi ular besar, makan ular-ular kecil penyihir-penyihir Fir'aun. Bukan berarti
Nabi Musa ini melakukan sihir, bukan. Tapi itu mukjizat. Mukjizat. Yang namanya mukjizat itu di luar batas kemampuan manusia. Tidak ada manusia yang bisa melakukan. Dan mukjizat itu terbatas. Hanya pada Rasul. Mukjizat yang kekal abadi itu mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Quran ini. Meski sekarang andai kata loh ya, tongkatnya Nabi Musa jenengan cekel saiki, jangankan laut, kalen loh, jenengan pukulkan, ya tidak terbelah kalen itu. Jangankan laut, jangankan laut. Karena tongkatnya Nabi Musa hanya berlaku bagi Nabi Musa. Kapalnya Nabi Nuh hanya berlaku bagi Nabi Nuh. Maka sekarang jangan percaya temuan kapal. Oh, ini kapalnya Nabi Nuh. Ada itu loh di mana pondok ke sana itu katanya kapalnya Nabi Nuh. Itu namanya mukjizat. Tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular karena mukjizat dari Allah, itu bukan sihir. Sihir yang sebagai ujian dari Allah melalui Harut dan Marut itu hanya sebatas untuk memisahkan suami dan istri. Dan keduanya pun terus mewanti-wanti. Innama nahnu fitnah fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanya cobaan bagimu. Jangan sampai kamu kufur. Artinya kamu boleh pelajari sihir, tetapi jangan sampai menjadikan kamu kafir. Makanya kan ada itu pesulap merah itu. Awalnya dipraktekkan gini baru itu biar orang-orang itu tidak tersihir dengan tipu daya itu kemudian dijelaskan ini loh aslinya, begini loh menggandakan uang ini tiba ngene loh carane. Kemudian seseorang pengobatan dari semangka keluar paku, dari telur keluar paku itu sebelumnya sudah dimasukkan seperti ini. Jadi dengan keahlian kecepatan tangan, mata biasa itu tidak bisa melihat dengan seksama. Itu bisa dipelajari. Tapi mempelajari itu jangan menjadikan kita kafir. Seolah-olah itu dari agama dengan merapal-rapal ayat-ayat, menyitir-nyitir ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, la haula wala quwata illa billah, masuk gitu kan. Terus ada pakunya, ada ininya. Nah, itu berarti yang dia pelajari menyebabkan dia kufur. Padahal pesannya fala takfur. Jangan kafir. Ya, terus kalau ditanya apakah takut dengan santet? Tidak. Maka silahkan kumpulkan semua ahli santet se-Indonesia. Karena dunia mungkin tidak kenal santet. Ya, sekarang ya logika nalar sederhananya. Logika mudahnya. Kalau memang santet itu ada, Indonesia tidak mungkin dijajah. Datang Belanda pada waktu itu, pasukan sekutu juga. Wes cukup, kita ndak usah beli senjata. Cukup kumpulkan ahli santet, wes kon ngopi, ngerokok, ini sekarang nyantet. Ini jenderal perang Belanda datang dengan pesawat tempur, persenjataan canggih, wes santet. Kira-kira dimasukin apa? Linggis. Kirimkan. Jenderalnya mengungkap-ungkap ini tok itu loh. Itu nalar sederhananya seperti itu, logika sederhananya.
Sehingga tidak akan kita terjajah ratusan tahun. Tidak akan terjajah ratusan tahun. Itu kalau kita mau menggunakan nalar positif. Kalau santet itu ada, Indonesia tidak akan terjajah. Andai kata perang, menangan kita. Ini Amerika pakai pesawat tanpa awak, wis presidennya santet deh, kok gini kan itu. Jenderal perangnya latihan militer, intelijennya yang luar biasa, latihannya tiba-tiba kalah dengan Indonesia. Mung disantet. Leboni sendok porok ngono wae. Ya. Leboni sendok porok apa mangkok sak mie ayame kan itu kan. Sudah, itu tidak bisa apa-apa sudah. Maka jangan mudah-mudah dibodohi. Jangan mau dibodoh-bodohi. Karena orang Islam harus jadi orang Islam yang kayis, cerdas. Jangan jadi orang Islam yang jahil, yang bodoh, mudah dibodoh-bodohi. Ya, lagi.